Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalisa Naira Sarah. Nama saya Yusra Nur Afifah. Nama saya Salsabila Fira Candika. Nama saya Vika Yulita. Di sini kami membuat video tentang observasi dan wawancara di SMP Negeri 208 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari program studi pendidikan matematika. Jadi kami di sini adalah mahasiswa yang ingin mewawancarai dan mengobservasi dari supervisi SMP Negeri 208. Maka dari itu kami ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah dari SMP 208 Jakarta. Ini saya bisa langsung bertanya, Ibu. Boleh? Boleh. Bagi Ibu, bagaimana merencanakan kegiatan supervisi akademik di lingkungan sekolah? Bagaimana ya? Kalau supervisi akademik itu kan suatu kegiatan rutin ya di sekolah. Jadi memang harus dilakukan. Jadi salah satu program kepala sekolah. Tujuannya itu adalah melihat kemampuan Bapak Ibu guru dalam mengelola pengajaran di kelasnya masing-masing. Sejauh mana mereka bisa menerapkan program-program yang telah mereka rencanakan di kelas masing-masing gitu ya. Lalu kesulitan-kesulitan apa yang mereka lalui, yang mereka hadapin ketika guru-guru itu ada di kelas. Itu Mbak. Baik, jadi memang kegiatan supervisi ini suatu kegiatan yang wajib ya Bu di lingkungan sekolah. Berarti harus dilaksanakan minimal sekali. Oke. Nah, sebenarnya kalau dari supervisi ini tuh tujuan utama untuk pelaksanaannya bagi akademik terhadap guru itu bagaimana, Ibu? Seperti yang saya jelaskan tadi, mereka mengelola kelas itu mampu nggak? Mereka menyampaikan materi itu sesuai dengan yang direncanakan apa tidak? Apalagi kan sekarang kurikulumnya ganti ya, penerapannya udah tidak seperti yang lalu, ada diferensiasi ya segala macam itu kita lihat mereka itu dari kemampuan Bapak Ibu guru intinya, terus kesulitan yang mereka lihat itu mereka alami di kelas itu bagaimana dalam mengelola kelas, dalam pengelolaan kelas, dalam penyampaian materi, terus cara pendekatan ke anak-anaknya itu kita lihat bagaimana begitu. Nah itu maka diadakanlah supervisi akademik Bapak Ibu guru, ya menguasai materi apa tidak gitu loh, ya. Oke, gitu kurang lebih. Supervisi itu juga di dalamnya terdapat metode pembelajaran seperti itu tidak Bu? Iya, jadi bagaimana dia menerapkan ini kan dia udah buat modul ya, udah buat modul ajar. Itu mereka dilihat yang mereka buat dengan metode apa itu udah bisa diterapkan apa tidak di kelasnya. Baik. Berarti yang dipersiapkan Bapak Ibu guru sebelum supervisi itu selain metode dan cara pendekatannya itu apa aja Ibu? Jadi kan intinya untuk kegiatan supervisi akademik itu ada yang pra-observasi ya. Pra-observasi itu kita melihat secara umum gitu ya, RPT modul ajar mereka, terus kita tanyakan kesiapan mereka bagaimana begitu kan ya. Nah mereka udah deal ini materinya, oke kita kapan mau observasi Bapak Ibu gurunya melakukan supervisinya begitu ya. Lalu pas tahap pelaksanaan, di situ kan kita melihat guru ini apakah bisa menerapkan
modul ajar yang udah dia buat, metode belajarnya dia pakai apa enggak, begitu kan? Ya kita lihat itu kelengkapannya. Terus lihat interaksi anak-anaknya bagaimana, interaksi guru ke anak bagaimana gitu. Metodenya dilaksanakan apa tidak. Gitu. Yang terakhir, pasca observasi, itu baru ditanya ketika ngajar Bapak Ibu itu bagaimana, merasa mampu apa tidak, terus kesulitannya ada di mana, begitu. Ya dialog seperti coaching ya. Gitu. Berarti untuk instrumen yang digunakan saat pelaksanaan supervisi akademik itu yang seharusnya ada yang digunakan oleh Bapak Ibu guru itu apa, Ibu? Nah, instrumennya itu disediakan oleh wakil kurikulum. Apa nih? Entar dulu. Instrumen apa tadi? Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan supervisi akademik. Tidak dari saya kan? Itu disediakan oleh sekolah. Jadi nanti kan ada poin-poinnya begitu ya. Oh, itu dalam bentuk seperti poin penilaian, rubrik penilaian atau seperti apa, Bu? Rubrik penilaian ada misalkan pembukaan, terus metode ajar, begitulah. Nah, jadi ada pembukaan, pelaksanaan gitu, ada seperti itu. Kayak kegiatan di kelas lah. Berarti aspek yang menjadi fokus penilaian saat supervisinya itu seperti kayak poin-poin yang tadi Ibu sebutkan itu contohnya seperti apa? Kalau dilihat lupa saya, karena kan udah pelaksanaan sebetulnya nih sekitar di TW1 di semester ini nih, tahun ajaran baru sekitar bulan November. Tapi intinya poin-poinnya itu pertama ya, kalau metode cara penyampaian itu kan pasti ya poin-poinnya. Lalu kalau menurut saya yang utama itu cara guru menyampaikan ke siswa. Itulah. Cara guru menyampaikan. Metode bagus apapun, kalau pembawaan gurunya itu nggak bagus, pendekatan gurunya ke siswa juga tidak baik, itu juga nggak akan berhasil. Ya. Kalau sekarang kan pendekatannya jangan nggak ngajar. Pendekatannya, jadi kalau dari kurikulum Merdeka ini yang sekarang kan guru itu harus ada metode-metodenya. Aku lupa ini kemarin materinya pada lupa. Jadi intinya itu begitu ya. Ada ya. Intinya di situ guru harus bisa membedakan siswa yang kemampuannya tinggi, kemampuannya sedang, kemampuannya rendah, itu kan harus dibedakan. Begitu juga dalam penyampaian materi, ya kan? Ketika kita menghadapi anak-anak yang kemampuannya tinggi, gurunya harus bagaimana gitu. Ya. Gitu. Berarti saat mengisi si instrumen supervisi ini, selama observasi berlangsung ini tuh ditentukan dari cara guru menyampaikan, lalu atau ada hal lain lagi? Ya respon dari siswa juga dong. Kan harus gini, guru menyampaikan, lalu siswanya pasif, tidak dikasih kegiatan, itu kan juga nggak bagus. Jadi kan kalau bisa siswanya aktif, gurunya hanya sebagai mediator aja kan, fasilitator aja gitu, nggak terlalu dominan. Jadi harus lebih banyak feedback dari anak-anaknya yang kita lihat gitu. Ya, jadi jangan gurunya yang ngomong terus, anaknya dengerin aja. Tapi sekarang kan nggak begitu. Sekarang kan yang penting itu mengajarkan anak berpikir kritis toh, ya kan? Jadi nggak harus matematik itu kalau menurut saya nggak semua anak-anak itu bisa, ya kan? Nggak bisa. Ada yang lemah, ada yang pintar. Tapi yang penting itu nalarnya,
atau logikanya itu kita latih. Kalau kita kan biasanya kalau matematik ini maka ini gitu kan, jadi logis. Nah, cara berpikir logisnya itulah yang kita ajarkan. Maka ketika anak menghadapi masalah kehidupan, dia akan harus berpikir secara logis gitu. Nalarnya nyambung lah gitu. Jadi yang perlu ditekankan di sini supaya anak-anak itu bernalar, berlogika. Ketika ini maka mereka harus bagaimana. Kalau saya sebagai guru matematik intinya sih ya karena nggak semua anak itu bisa mampu mengerjakan soal matematik, minimal logikanya itu mereka jalan gitu. Ya, gitu kan kalau matematik kan begitu kan? Ya. Berarti respon yang terpenting selain dari cara penyampaian gurunya, muridnya itu juga yang paling penting. Seberapa excited mereka dalam pembelajaran tersebut. Kalau kita Tapi guru matematik itu merasa senang sekali ketika kita lagi belajar tiba-tiba bel, lalu anak-anak bilang, ya waktunya habis. Nah itu kalau menurut saya kita udah menarik buat mereka gitu ya, udah pelajaran kita itu menyenangkan buat mereka. Itu kan jarang, jujur aja kalau pelajaran-pelajaran berat seperti itu kan yang mereka senang kapan sih selesainya. Tapi ketika mereka tuh apa waktunya habis gitu, itu ciri-ciri salah satu bahwa gaya kita menyampaikan itu menarik buat anak. Tapi pasti ada aja nggak sih Bu kendala di lapangan saat melakukan supervisi itu? Dari Ibu pribadi itu kendala apa yang benar-benar mempengaruhi supervisi? Waktu sih kalau saya. Ini udah jadwalnya. Kalau kepala sekolah ya, ketika udah dijadwalkan kayak gini, ternyata kita ada kegiatan apa, gitu loh. Harus ninggalin sekolah, harus dinas luar, harus ke dinas, itu aja sih waktunya. Atau ketika kita harus jadwalnya masuk supervisi guru ini, tiba-tiba ada tamu penting gitu yang memang harus saya hadapin, nggak bisa itu. Jadi kalau kendala saya secara pribadi ya waktu aja. Tetapi mungkin karena waktu, karena juga ada deadline-nya juga ya Ibu. Iya. Makanya Karena kan terasa sempit gitu. Iya, karena kan di jadwal di supervisi itu kan di jadwal Bapak ini tanggal sekian, jam pelajaran sekian gitu biasanya dijadwalkan. Tapi bagaimana cara Ibu memastikan hasil supervisi ini tetap objektif meskipun tadi dari Ibu sendiri ada kendala dari segi waktunya? Jadi kan kadang-kadang ketika di tengah supervisi saya kan harus misalnya ada tamu ya harus turun ke bawah. Biasanya kan di setiap kelas itu ada sisi ya itu bisa dipergunakan. Kita bisa minta ambil rekamannya selama ditinggal begitu rekaman di kelas ini. Kita juga usahain CCTV kita yang bersuara begitu. Tidak belum semua kelas, tapi saya sedang mengusahakan supaya CCTV itu bisa dengar suaranya gitu baru. Oke, baik Ibu. Kan pastinya setelah supervisi itu selesai, bagaimana cara Ibu memberikan kayak umpan balik nih kepada guru setelah supervisi dilakukan agar dari gurunya juga bisa mendapatkan masukan agar bisa lebih berprogres lebih baik gitu Ibu? Kan supervisi itu ada 3 tahap ya, pelaksanaan sama pasca supervisi. Kalau kita bilangnya pasca observasi. Nah itu kan kita bicara sama guru yang bersangkutan tadi, gimana kira-kira yang direncanakan terlaksana apa tidak gitu. Nanti kita dengerin dulu tuh
karena kan ini sistemnya coaching ya, jadi semua permasalahan itu harus gurunya sendiri kan yang harus menyelesaikan masalahnya. Kita hanya nuntun aja kan. Nanti kalau gurunya bilang, tadi saya merasa kurang di sini gitu. Lalu nanti saya tanya lagi, kira-kira menurut Ibu bagaimana cara penyelesaiannya ya begitu. Nanti kalau umpamanya ada masukan baru saya sampaikan. Pasti oke Ibu. Pasti ini kalau semisalnya dalam supervisi dalam penilaiannya juga pasti akan ditemukan kekurangan juga dalam pembelajarannya. Tindak lanjut dari ibunya itu apa aja nih? Kalau kemarin ya sebagian besar guru itu dalam menggunakan metode pembelajarannya kurang maksimal. Terus respon siswanya itu ada yang pasif gitu ya. Ya memang dalam satu kelas itu kan pasti ada anak yang pasif, ada anak yang responnya bagus gitu ya. Itu yang saya kurangi, seperti guru kurang menguasai metode pembelajaran atau penguasaan kelas. Tindak lanjutnya yaitu saya ngadain pelatihan buat Bapak Ibu guru. Walaupun saya baru kemarin ya, baru Desember 2025 nih saya ada baru di 208. Kemarin itu saya manggil dosen kalian tuh Pak Wahidin. Iya kenal Ibu. Pak Wahidin. Waktu di sekolah lama saya juga seringnya pakai beliau untuk membantu memberi pandangan baru tentang Bapak Ibu guru. Gimana pun juga kan guru itu kan tetap harus di-upgrade ya ilmunya. Salah satunya ya pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh sekolah gitu. Ini waktu selama saya menjabat di sini ya baru itu Pak Wahidin, nanti ada pelatihan lagi buat Bapak Ibu guru. Jadi salah satu tindak lanjutnya yaitu mengadakan pelatihan. Termasuk juga temanya bisa macam-macam, metode, terus psikologi di kelas gitu, ngadepin anak-anak yang itu loh yang kadang-kadang males, yang nggak mau aktif di kelas gitu. Rencananya banyak sih, cuma ya belum terrealisasi. Oke. Mungkin dari segi waktunya juga ya Ibu harus diperhitungkan. Juga. Dari Ibu bagaimana cara mengevaluasi nih apakah si supervisi yang telah dilakukan berhasil meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa di kelas? Kalau itu mungkin agak nggak cepat ya hasilnya. Maksudnya hasil supervisi kita lihat presentasi Bapak Ibu guru yang pemasaran materi, terus melihat dia pengajaran dia di kelas, itu hasilnya kan nggak instan ya. Jadi memang harus dilihatnya, baru kemarin padahal saya buka itu ya, baru dilihatnya mungkin 1 tahun baru bisa kelihatan. Kan biasanya ada indikator-indikator tuh yang saya buat. Jadi ketika beberapa guru kurang menguasai metode pembelajaran, saya membuat indikator keberhasilannya tuh. Nah itu yang saya lupa, saya suka cepat lupa sekarang, faktor U juga sih. Ya. Iya Ibu, indikator keberhasilannya. Padahal baru saya ini, baru saya buka itu. Itu ya Mbak. Oke. Baik, selanjutnya itu dari Ibu bagaimana penyimpanan dan pemanfaatan hasil supervisi akademik di sekolah? Penyimpanan dan pemanfaatan hasil supervisi. Bisa bermanfaat ketika ya hasil supervisi ini bisa bermanfaat ketika Bapak Ibunya juga tahu, Bapak Ibu guru juga tahu. Jadi ketika raker, ketika lagi rapat dinas harian sebulan sekali begitu, itu disampaikan pemanfaatannya seperti itu. Karena kalau tidak
diinformasikan ke gurunya, nah itu akan disimpan sendiri. Ketika Bapak Ibu guru tahu, oh hasilnya seperti ini gitu ya, mereka pun juga harus berpikir gitu ke depannya, walaupun kita nggak boleh nyebutnya nama kan, kekurangan, Iya, tapi betul. secara umum kita harus menyampaikan nanti baru cara mengatasinya seperti apa, kita jabarin juga di depan Bapak Ibu guru begitu, kurang lebih ya. Oke, baik Ibu. Tapi dalam supervisi itu ada tidak Ibu case di mana guru kurang menerima hasil supervisinya? Oh, hampir nggak ada itu. Oke. Jadi biasanya ketika saya kemarin di rapat kerja itu, raker, itu saya hasil evaluasi saya bacakan dan respon mereka juga bagus aja, nggak ada yang menolak atau apa nggak ada. Oke, alhamdulillah. Dari Ibu sendiri nih harapan terhadap pelaksanaan supervisi akademik di masa mendatang gitu biar lebih baik gitu itu seperti apa Ibu? Ya karena ini kegiatan rutin ya setiap tahun. Ya mudah-mudahan harapan ke depannya sih bisa jadi masukan buat sekolah, buat memperbaiki pembelajaran khususnya di 208. Intinya sih begitu, terus untuk meningkatkan kinerja Bapak Ibu guru juga, nggak muluk-muluk lah. Iya Ibu. Sebenarnya untuk pertanyaan wawancara hari ini sudah selesai sih Ibu. Pertama saya ucapkan terima kasih banyak Ibu Ya, mau direpotkan gitu nggak oleh apa-apa. kami. Terima kasih juga atas masukannya, atas kami jadi belajar hal baru lagi nih tentang supervisi yang ada di lapangan karena kan yang kita pelajari itu hanya teorinya gitu, tapi di lapangan kan suka berbeda gitu. Ya, Jadi saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas waktu yang sudah diluangkan. Semoga mungkin kita bisa bertemu di lain hari dengan ya. cerita yang baru lagi, biar bisa sharing juga nih tentang supervisi pendidikan, tuh Ibu. Dari kami sih cukup karena semua pertanyaan yang sudah saya lontarkan ke Ibu sudah terjawab semua, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, sama-sama ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian observasi dan wawancara dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.